وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Jadi sekali lagi ya, mungkin saya ulangi, ini bukan ucapannya Rasulullah untuk jalur periwayatan dari Aisyah, tetapi ada jalur lain dari selain ibunda Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Nanti hadisnya akan kita baca kalau kita sudah sampai di bab haid. Dari jalur Asma binti Umais. Dari Asma binti Umais itu ada tambahan, ada perintah Nabi yang memang diperintahkan kepada Fatimah bintu Abi Hubaish, wa tatawadda fi ma baina dzalik, dan hendaknya berwudu, hendaknya seorang wanita yang istihadah itu berwudu di antara salat-salatnya itu, fi ma baina dzalik. Nah, jadi di sini ada penguat dari jalur riwayat yang lain selain ibunda Aisyah kalau ini memang hadisnya Rasulullah, memang ucapannya Rasulullah. Memang Rasulullah SAW pernah memerintahkan bahwasanya wanita yang istihadah itu berwudu di setiap kali sebelum sholat. Dan riwayat yang dari jalur Asma binti Umais ini dibawakan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, kemudian disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, dan disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam talkhis beliau terhadap Mustadraknya Imam Al-Hakim. Nah, maka dari sini kita bisa lihat para ulama fikih yang berpendapat demikian, bahwasanya wanita yang beristihadah itu harus berwudu di setiap kali sholat. Ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat demikian. Nah, adapun pandangan-pandangan para ulama terhadap apa sih yang harus wajib dilakukan oleh seorang wanita yang istihadah ketika ia mengalami istihadah, Al-Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir mengumpulkan ada 5 pendapat para salaf di situ. Tapi 5 pendapat para salaf itu, 4 dari 5 pendapat ini sebenarnya pendapat yang sama, gitu loh. Sama-sama tetap mewajibkan wudu. Akan tetapi nanti 3 dari 5 ini menambahkan kewajiban untuk mandi, gitu loh. Ada yang menyebutkan mandi di setiap hari, gitu kan. Jadi kalau dia sudah mandi di setiap hari untuk mandi suci, jadi dia mandi sama seperti mandi janabah. Mandi janabahnya itu tiap hari. Mandi janabah tiap hari dan wudu di setiap kali sholat. Nah, pendapat ini diriwayatkan dari Imam Sa'id ibnil Musayyib. Kemudian ada yang menyatakan mandi setiap kali sholat. Berarti sehari 5 kali untuk sholat sholat wajibnya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang keempat, mandi 3 kali dan sholatnya di jamak suri. Nanti hadisnya kita baca, hadis Hamnah bintu Jahash. Ini penguatnya di hadis Hamnah bintu Jahash. Jadi wanita yang di masa Nabi yang beristihadah itu selain Fatimah binti Abi Hubaish, ini ada Hamnah bintu Jahash juga beristihadah dia. Nah, di situ Nabi SAW memerintahkan kalau kamu mampu, katanya, zuhur itu kamu akhirkan mendekati asar, pada saat itu kamu mandi. Begitu kamu mandi, kemudian kamu berwudu. Setelah kamu berwudu, selesai sholat zuhur, masuk sholat asar, wudu, dan kemudian sholat lagi sholat asar. Jadi jamaknya itu didekatkan. Zuhur dikerjakan di akhir waktu, asar dikerjakan di awal waktu. Demikian juga maghrib. Maghrib didekatkan ke waktu isya, disitulah mandi lagi. Mandi yang kedua berarti kan. Nah, setelah selesai sholat maghrib baru langsung masuk waktu isya, lakukan sholat isya. Untuk sholat subuh mandi lagi, gitu.
Ini pendapat yang keempat. Jadi mandinya 3 kali sehari ya. Nah, pendapat yang pertama tadi pendapat jumhur cukup wudu saja gitu kan. Dan mandinya ini sunnah. Kalau memang dia mau mandi sunnah. Nanti ketika kita baca hadis Hamnah bintu Jahash, memang Nabi SAW menyampaikan fa in qawiti, kalau kamu mampu, kamu sanggup, silahkan kamu wudu gini, dan kemudian silahkan kamu mandi seperti ini. Nah, kata Rasulullah, fahuwa ahabbul amrayni ilayya, ini yang paling saya senangi dengan dibarengi mandi itu tadi. Tapi kalau yang maksimal wajibnya dia berwudu saja di setiap kali sholat. Nah, pendapat yang terakhir ini salah seorang salaf juga yang berpendapat, tetapi beliau sendirian. Tidak ada penguat berupa hadis dan khabar dari Rasulullah SAW. Tidak pula beliau memiliki salaf yang berpendapat sama, baik dari sahabat maupun tabi'in. Nah, beliau ini tabaqatnya atba'ut tabi'in. Nah, yang berpendapat terakhir ini yaitu Al-Imam Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Ini gurunya Imam Malik. Beliau berpendapat apa? Beliau berpendapat bahwasanya istihadah itu enggak wajib wudu. Artinya ya sama kayak keadaan wanita-wanita yang lain. Artinya pembatal wudunya itu adalah pembatal wudu yang lain, yang hadas, ya, kentut dan lain sebagainya itu. Tetapi keluarnya darah istihadah itu tidak menjadikan dirinya batal. Nah, beliau memberikan pandangannya itu dengan logika. Oleh karena itu Imam Rabi'ah itu di Madinah dikenal sebagai Rabi'ah Ar-Ra'i, karena banyak mengemukakan pandangan logikanya. Bisa dikatakan ini ahli Kufahnya ahli Madinah. Yang mana kalau di dalam sejarah fikih itu kan yang banyak menggunakan logika itu ahli Kufah. Sementara ahli Madinah dan ahli Mekah itu banyak menggunakan hadis. Kalau nggak ada hadis, sudah nggak usah berbicara, kamu diem kamu. Nah, tapi kalau di Kufah hadisnya sedikit, nggak ada hadis, nggak mau berbicara, masalah nggak selesai. Itu terjadi di Kufah. Oleh karena itu Kufah menggunakan banyak menggunakan logikanya. Nah, di Madinah ada yang banyak menggunakan logika di dalam fikihnya, yaitu gurunya Imam Malik. Nah, logika yang beliau sampaikan di sini kan, pandangan yang beliau sampaikan, kalau misalnya wanita ini kan keluar darah istihadah toh. Kalau dianggap keluar darah istihadah itu merupakan pembatal wudu, kemudian dia berwudu gitu kan, terangkat hadasnya, darahnya berhenti nggak habis dia wudu itu? Masih keluar lagi. Ketika dia masih keluar lagi kan sama aja bohong kalau begitu, hadas lagi dia. Maka beliau nggak terima kalau kalau keluarnya darah istihadah ini dianggap pembatal wudu. Nah, ini pendapat beliau sendiri gitu kan, infarada bihi. Ini dalam penukilannya Imam Ibnul Munzir, beliau tidak mendapati ulama yang lebih dahulu dari beliau yang berpendapat sama, yang berijtihad sama dengan ijtihad beliau ini. Nah, tentunya ijtihadnya Al-Imam Rabi'ah ini merupakan ijtihad yang dalam pandangan kami lemah, karena tidak ada landasan khabarnya, hadisnya, dan kemudian tidak ada salafnya yang mendahului beliau untuk berpandangan demikian. Nah, jadi dalam hemat kami, pendapat yang kuat di sini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama yang termasuk di dalamnya pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hambal, dan kemudian Ahlul Ra'yi di Kufah, termasuk di dalamnya adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahwasanya wanita yang istihadah dia wajib berwudu di setiap kali sholat. Nah, kalaupun nanti ketika dia sudah berwudu, wanita tersebut itu sudah berwudu, tapi darahnya itu masih keluar terus, itu bagaimana? Selama belum salam itu belum dianggap batal wudunya.
Jadi meskipun nanti dia sudah berwudu, darahnya itu masih keluar gitu, sholat aja dia. Sholat saja, wanita yang istihadah ini sholat terus, nanti sampai dia salam baru dianggap batal wudunya itu. Kalau nanti mau sholat sunnah, wudu lagi. Jadi demikian, setiap kali sholat. Nah, hukum yang diambil dari kasus istihadah ini nanti yang diterapkan pada kasus salasul baul. Kasus salasul baul itu adalah kasus orang yang tidak bisa mengontrol keluarnya air seninya. Ini sering terjadi di orang-orang yang sudah uzur, yang sudah tua gitu. Makanya kalau di supermarket banyak dijual Pampers orang dewasa gitu kan. Pampers orang dewasa itu karena yang sudah tua ini tidak bisa mengontrol keluar air seninya itu, tahu-tahu basah gitu loh. Itu namanya salasul baul. Nah, kasus yang salasul baul seperti ini yang kencingnya itu nggak bisa dikontrol karena rusaknya otot, namanya otot PC itu, kepanjangannya saya tidak bisa hafal tuh nama Latin itu, susah hafalnya. Otot PC-nya itu sudah rusak hingga kehilangan sebagian besar fungsinya, dan dia tidak bisa mengontrol ini kapan dikeluarkan, kapan tidak dikeluarkan. Begitu kandung kemih itu penuh, langsung jor gitu kan, keluar. Tahu-tahu udah basah gitu, dan itu kencing, dia nggak bisa nahan lagi kencingnya. Maka diberi pempes atau pembalut gitu kan untuk yang orang dewasa. Nah, bagaimana nanti status hukumnya, dia suci atau tidak suci? Sama seperti wanita istihadah itu. Di setiap kali dia mau sholat, dia berwudu. Nanti setelah selesai sholat berwudu kembali kalau nanti mau menambah sholatnya. Demikian pandangan para ulama berkenaan dengan istihadah dan kemudian kiasnya terhadap kasus salasul baul itu.